Beda presiden, beda sikap. Dari kritik tanpa solusi hingga kata kasar yang mengguncang. Beda pula suasana panggung politiknya. Kalau dulu di era Jokowi, para pembenci pemerintah seolah punya kebebasan tak terbatas untuk melancarkan kritik sesuka hati. Di masa kepemimpinan Jokowi, entah aktivis, influencer, atau bahkan warganet biasa seringkali tampil bak jagoan tanpa tanding. Mereka tak hanya sekadar menunjukkan ketidakpuasan, tapi juga kerap melontarkan kritik tanpa pernah menyodorkan solusi atau masukan yang membangun untuk permasalahan yang mereka soroti. Yang ada, justru kata-kata pedas yang bikin telinga panas. Bayangkan saja, di masa itu, kritik tak lagi soal substansi, tapi sering jadi ajang adu nyali. Jokowi, yang dikenal dengan gaya santainya acap kali jadi sasaran empuk. Tak jarang, mereka dengan seenaknya melempar kata-kata yang jauh dari sopan. Dungu, bajingan tolol, hingga cercaan lain yang lebih kasar lagi. Mengalir begitu saja dari mulut atau jari-jari di media sosial. Ucapan-ucapan itu bukan cuma menusuk tajam, tapi juga cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa sakit hati. Apalagi kalau itu ditujukan pada sosok yang suka atau tidak suka adalah presiden pilihan rakyat yang secara konstitusional wajib dijaga marwahnya. Fenomena ini seolah jadi ciri khas era Jokowi. Ada yang bilang kebebasan berpendapat di masa Jokowi memang kebablasan, malah mungkin terlalu luar biasa. Dari warung kopi sampai lini masa media sosial, cercaan terhadap Jokowi jadi semacam hiburan rakyat. Misalnya saja, saat isu ijazah palsu mencuat, tak sedikit yang langsung naik pitam dan menghujat tanpa memverifikasi fakta. Tokoh seperti Bambang Trimulyono dan Sugiknur bahkan sampai berujung dijeruji besi karena kelewat batas. Tapi itu tak menghentikan gelombang kritik serupa dari yang lain. Di era Prabowo tampaknya cerita mulai bergeser. Ada aroma perubahan sikap pemerintah dalam menyikapi kritikan yang tanpa dasar. Meski belum sepenuhnya jelas, pemerintah tampak tak lagi sekedar diam menghadapi hujatan. Lihat saja ancaman halus dari Prabowo yang dilontarkan baru-baru ini. Prabowo akan mengundang para pengkritik pemerintah untuk melakukan dialog dengan mereka, khususnya yang mendukung pernyataan Indonesia gelap. Nama tokoh pengkritik seperti Refly Harun dan Rocky Gerung juga sempat disebutkan oleh Prabowo. Akankah para pengkritik pemerintah itu tetap bersuara keras atau akan bertobat dan merubah haluannya untuk tetap fokus mencari-cari kesalahan Jokowi walau sudah tidak menjabat presiden lagi? Wah, kalau mereka tidak berani kritik Prabowo dan berhenti mengkritik Jokowi, mau makan apa mereka? Beda pemimpin, beda karakter. Jokowi, dengan sikap sabar dan cueknya membiarkan hujatan dan kritik yang tidak jelas terus mengalir dengan derasnya. Entah itu karena rasa percaya diri yang tinggi atau karena Jokowi tak mau ambil pusing dan fokus kerja saja. Sementara di sisi lain Prabowo dengan latar belakang militer dan gaya tegasnya sepertinya tak akan tinggal diam. Kalau ada yang coba-coba menginjak harga diri pemerintahannya, dia akan segera mengambil sikap untuk memberangusnya. Jadi beda presiden memang beda sikap, baik dari yang memerintah maupun yang mengkritik. Dulu, kata-kata dungu dan bajingan mungkin cuma dianggap angin lalu oleh istana. Tapi sekarang bisa jadi itu adalah tiket cepat untuk menuju ruang sidang. Pertanyaannya, akankah para pengkritik belajar dari masa lalu dan mulai menawarkan solusi ketimbang cercaan? Atau mereka akan tetap nekat lalu berakhir di balik jeruji besi? Kalian suka yang mana? Mereka tobat atau mereka dipenjara?